Baik, masuk dalam pembahasan beriman kepada Rasulullah. Ini sedikit lagi berarti ya bahasanya. Kalau ada waktu nih kita bisa menyelesaikan sekarang juga ya. Walaupun ya agak panjang sedikit ya. Kita ringkas saja ya. Setiap nabi selalu diutus khusus untuk kaumnya sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd. Walikulli qaumin had. Dan setiap kaum kami beri seorang memberi petunjuk ya. Lain halnya dengan kenabian Rasulullah, sesungguhnya beliau diutus untuk seluruh umat, yakni dari kalangan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu untuk golongan manusia dan golongan bahkan termasuk juga golongan jin ya. Itulah konsekuensi diutusnya beliau adalah rahmah ya. Rahmah bagi seluruh alam ya. Rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan ajarannya melalui lisan nabinya yang terakhir, menyempurnakan rahmatnya dengan sempurna agamanya ini. Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka manusia yang telah mendengar seruan ini untuk tidak mengikutinya. Seorang Yahudi harus meletakkan Tauratnya dan mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Demikian pula Nasrani harus melepas Injilnya dan beralih kepada Rasulullah, kepada Al-Quran ya. Maka barang siapa yang masih berpegang pada ajaran selain Nabi Muhammad, padahal ia telah mendengar seruan dakwah Islam, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari din selain Islam ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima, dia rugi nanti di akhirat. Ali Imran 85. Gimana? Iya, kalau mencari selain Islam maka merugi ya. Kemudian nyamuk Pak. Nyamuk? Agak digigit saya nih. Rasulullah juga telah menjelaskan tentang kelebihan dirinya dibanding dengan nabi-nabi selainnya. Dia bersabda, "Fuddilat alal anbiya'i bisitti." Bisitin ya, betul. Bisitin. Oh, itu Jawami'ul kalam. Wa nusirtu bir ru'bi. Wa uhillat liyal gona imu wajuilat liyal aldu tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyun.
Aku telah diberi keutamaan dari para nabi lain dengan 6 perkara, yakni pertama, aku diberi ucapan yang singkat namun mengandung arti yang sangat padat atau jawami'ul kalam. Yang kedua, diberi pertolongan dengan dicampakkannya rasa takut pada musuhku ya. Ketiga, telah dihalalkan bagiku harta rampasan perang atau ghanimah. Keempat, telah dijadikan bagiku bumi sebagai tempat untuk bersuci. Rampasan perang kemana? Iya, ghanimah dihalalkan. Oh, dihalalkan. Iya, Oh, ada musuh yang kalah bukan meninggalkan hal itu. iya, ghanimah dihalalkan. Bisa dimakan. Iya. Telah dijadikan bagiku bumi ya sebagai tempat untuk bersuci dan untuk sholat. Aku diutus untuk semua makhluk. Aku sebagai penutup para nabi. Nah, itu di riwayat Muslim ya. Dan juga di hadis yang lain, walladzi nafsu Muhammadin biadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi. Ya, disebut nih, wala Nasrani tumma yamutu walam yu'min billadzi kurang ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini akan dakwahku, baik dari seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, kemudian ia mati dan belum beriman kepada yang aku bawa, melainkan pasti akan masuk neraka. Jelas ya, riwayat Muslim. Jadi semua agama yang selain Islam itu termasuk neraka gitu. Oh ya, betul. Walaupun Nabi Yunus, Nabi Isa Al-Masih. Enggak, ini mah setelah diangkatnya Nabi, itu dibaca di ini ya, di hadisnya. Jadi yang mendengar dari dakwahku, berarti kan di zaman Nabi dan diangkat jadi Nabi. Tuh, yang mendengar dari dakwahku. Nah itu, makanya setelah Nabi diangkat, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, maka tidak ada lagi agama selain Islam yang Allah ridhoi. Beriman kepada kenabian Rasulullah merupakan salah satu pokok keimanan yang paling penting, sangat penting. Yang tidak mungkin iman itu sah kecuali beriman kepada kenabiannya. Di surah Al-Fath ayat 13 dikatakan, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Itu ya, Al-Fath ayat 13. Dan juga Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah ya. Nah, ini ada 12 perkara sebenarnya ya. Tapi saya ingin ringkas saja lah. Iman kepada Rasulullah itu ada 12 perkara. Tidak sempurna kalau tidak terpenuhi hal-hal ini ya. Pertama, makrifah. Makrifah atau mengenal Rasulullah.
Jadi siapa itu Rasulullah SAW? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya. Sekarang gini ya. Apa? Dulu kan nenek moyang Kanjeng Nabi kan naon menyembah berhala, berarti mulai ke Iya, sama. taat Kanjeng Nabi berarti. Iya. Ayah dan ibunya Nabi Muhammad juga sama kedudukannya, ya. Islam belum. Enggak, Model tidak beriman. Model Aminah terus Aminah Abdullah. terus Abdullah tidak beriman. Tidak beriman. Kakeknya Abdul Muthalib juga sama. Kamu kakek Iya. Sama. yang ngurus Kanjeng Nabi Abu Thalib embung itu tanggung Iya. Pamannya Abu Thalib apa lagi? Abu Thalib Abu Jahal. hal jahat. Arunyanya ngurus. Tapi dah itu memang jelas kalau yang namanya keimanan mat. Nggak bisa dipaksa. Iya. Nah hati ya. Keimanan mah jelas kalau sudah dia tidak beriman pasti kafir gitu. Kalau tidak beriman pasti kafir gitu. Sebenarnya sudah jelas dalam Al-Qur'an mah. Kalau tidak hak ya batil gitu. Cuman ya menyampaikan kayak gini yang kadang jadi permasalahan tuh. Masalah lah negara Pancasila. Enggak, permasalahannya itu Bisa nggak teroris. bukan masalah ini. Justru masalahnya itu nggak terima, ya. Nggak terima orang tua Nabi itu tidak beriman, padahal memang sudah jelas ya hadisnya, ya. Sudah jelas. Sama-sama punya agama model Katolik, Kristen gitu. Iya, Itu yang ngambek pisan ya. iya gitu. Insya Allah masih. Nggak di kalangan kita aja kadang gitu ya. Gak tahu itu sirohnya dia belajar dari mana, ya belajarnya ke siapa itu sirohnya itu ya. Tapi nggak terima, ya nggak terima ayah ibu Nabi Muhammad dikatakan tidak beriman atau kakeknya bahkan, ya Masya Allah. Nggak tahu belajar sirah dari mana itu ya. Padahal itu sudah jelas itu ya. Ini hadisnya udah jelas itu ya. Kakeknya, neneknya, ibunya aja belum beriman ya. Iya. Belum masuk Islam maksudnya lah. Oke, kita masuk lagi nih. Insya Allah anggar. Sedih. Mikna. Bisa dulu kan udah keluarga lah istilahnya. Oh, anak-anaknya kabeh beriman ya, anak-anak istri-istri. Ya, kalau anak Nabi Muhammad Istrinya 11 berapa? 9. istrinya itu kan 11 kalau disatuin semuanya ya. Masuk Islam semua udah. Iya, udah itu mah Islam. Istri Nabi Muhammad mah radhiyallahu anhunna ya. Istri Nabi Muhammad. Anaknya juga gitu. Tapi cuman Fatimah yang masih hidup ya sampai Nabi meninggal itu masih hidup Fatimah itu ya. Kalau Ruqayyah udah meninggal ya. Ruqayyah apa lagi itu Ummu Kulsum ya. Tiga pengelana ya. Khadijah mah itu mah istri. Ini mah anaknya. Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kemudian juga itu sudah meninggal. Kalau Fatimah masih ada ya. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, Fatimah masih ada tuh. Ibrahim. Kalau anak laki-lakinya semuanya meninggal. Tidak ada yang tidak ada yang di Yang nurunkan dewasa, nggak ada ya Nabi Muhammad itu. perempuan itu yang Iya. sama itu. Iya lah, cuman perempuan aja yang terus ya. Laki-laki mah nggak ada yang nggak ada yang sampai dewasa ya. Kalau perempuan ada seluruhnya itu. Fatimah. Ya Fatimah, nah itu Fatimah apalagi itu ya. Sampai Nabi Muhammad kan bahkan ada dinasti Fatimiyah itu ya. Tapi ada Syiahnya juga itu ya, Syiah Fatimiyah itu ada, hati-hati itu ya. Syiah Fatimiyah. Jangan sampai itu ya terjebak tuh ya. Waliyazubillah. Kembali lagi ke nasab ya, nasabnya Nabi Muhammad ya ini. Kalau nggak ini ya, kalau nggak ada pertanyaan kayaknya nih bisa nih kita tamatkan ya.
Jadi siapa Nabi Muhammad? yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim dari suku Quraisy, Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail ya. Nabi Muhammad itu Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Beliau dikaruniai umur 63 tahun. Di antaranya 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun mengemban risalah sebagai nabi dan rasul. Kedua, membenarkan segala yang diberitakannya ya, menaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Atau diantaranya mengikuti syariah Nabi Muhammad. Ketiga, meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah untuk seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Maka tidak ada jalan bagi siapapun kecuali harus mengikuti beliau. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum ya. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Al-ayah. Katakanlah, wahai Muhammad, ya katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Keempat, mengimani risalahnya dan bahwa beliau adalah nabi yang terbaik dan penutup para nabi. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, dalam Al-Ahzab ayat 40. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan beliau itu adalah Khalilur Rahman ya. Beliau itu kekasih yang maha pemurah, pemimpin seluruh manusia, pemilik syafaat yang agung, yang diistimewakan dengan wasilah. Dan juga Nabi Muhammad bukan hanya wasilah kan, Nabi Muhammad juga diistimewakan derajatnya di surga, pemilik telaga di surga. Pemilik telaga di surga. Dan umatnya itu sebaik-baik umat ya. Kuntum khaira ummah ya. Kami adalah umat yang terbaik ya. Kamu adalah umat yang terbaik ya. Kuntum khaira ummah. Apa? Ya kata Allah. Dan umatnya adalah penghuni surga terbanyak nantinya ya. Penghuni surga terbanyak serta risalahnya sebagai penghapus risalah-risalah sebelumnya. Kelima, sesungguhnya Allah telah memperkuat beliau dengan mukjizat terbesar, yakni Al-Quran ya. Ayat terjelas Al-Quran itu kalamullah ya, firman Allah yang dijaga dari perubahan-perubahan dan pergantian. Nah itu. Al-Isra 88. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an
La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat, ya, Doanya saja nggak bisa ya. ya, tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain, ya. Karenanya di surah Al-Hijr, ya, Tafsir zaman lagi sihir dulu. inna nazzalnahu apa jadi oh ya, inna nazzalnahu dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Aduh, ya Allah. Udah kram, Pak. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Yang keenam, mengimani bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalah Islam, menyampaikan amanah, menasehati, ya, menasehati umat. Tidak ada suatu kebaikan pun kecuali telah beliau tunjukkan kepada umatnya dan menganjurkan untuk melaksanakannya. Dan beliau tidak ada suatu keburukan pun kecuali sudah beliau larang dan peringatkan umat daripadanya, ya. Jelas ini Rasulullah disebutkan beliau itu amat belas kasihan, penyayang, ya, terhadap orang-orang mukmin. Ya Allah, masih banyak nih poinnya, ya. Dan juga di riwayat Muslim. Udah tadi, ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kepada suatu umat kecuali wajib baginya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan, ya, menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui. Riwayat Muslim. Langsung, ya. Ketujuh, mencintai beliau dan mengedepankan kecintaan kita kepada beliau di atas mencintai diri dan semua makhluk, ya, di atas keluarga, ya, atau keluarga atau saudara-saudara kita, ya. Kita mencintai Nabi Muhammad, ya. Jadi cinta kepada Allah yang pertama, cinta kepada Rasul, ya. Satu-satu ke cinta Allah, ya. Bukan ibu, tapi cinta Allah dulu kemudian Rasul, baru kemudian ibu, nah, gitu. Saya tanya lagu, tanya, iya, Allah dulu, Rasul, kemudian orang tua, gitu, kecintaan itu. Mengagungkan, menghormati, memuliakan, menghargai, dan menaati beliau. Karena semuanya ini adalah merupakan hak beliau yang telah diwajibkan Allah dalam Al-Quran. Maka mencintai beliau berarti mencintai Allah, dan menaati beliau berarti menaati Allah, ya.
Dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku tuh ya, ikutilah Nabi Muhammad maksudnya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah itu. Dan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kamu hingga ia lebih mencintai aku daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Muttafaq alaih. Ke-8. Dikit lagi nih. 1-2 halaman lagi nih. Memperbanyak sholawat. Nah ini wajib sholawat itu ya. Sudah dibahas nih ya. Sholawat dan salam untuk beliau. Sesungguhnya orang yang bakhil adalah orang yang tidak mengucapkan sholawat apabila disebut nama beliau ya. Jadi kalau disebut ya sholawat. Kalau disebut nama beliau disebut aja sholawat. Harus benar ya ta. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di surah Al-Ahzab ini udah kita hafal juga, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan Rasulullah juga bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Itu ya, riwayat Muslim. Dan paling utamanya bersolawat diantaranya hari Jumat ya. Jangan lupa nih hari Jumat nih ya, bersolawat gitu ya. Bersolawat cuman tidak juga kita sambil jadi mengganggu orang juga ya gitu. Takut mengganggu kalau di Ya kan di speaker kan ya. selawat mah ya wajib, hanya saja tentu Kalau bisa di speaker kan zikir itu ya, zikir itu bidunil jahar ya, dalam surah Al-A'raf itu bidunil jahar itu yang namanya zikir ya, tidak dijaharkan kecuali yang memang sudah wajib dijaharkan seperti dalam sholat ya, sholat berjamaah ya bagi imam ya, itu ya sholat subuh itu ya harus baca Al-Fatihah dijaharkan yang jelas. Terus juga sangat diperintahkan bersolawat kepada beliau pada beberapa tempat, diantaranya ketika tasyahud. Nah ya, tasyahud dalam sholat, kunut ya, kunut nazilah, sholat jenazah, khutbah Jumat, nah, bersolawat juga ya, khutbah Jumat. Setelah azan bersolawat ya. Ketika masuk masjid juga bersolawat. Nah ini juga jangan lupa ya, masuk masjid ya bersolawat, dan keluar darinya ketika berdoa dan ketika nama beliau disebut dan lainnya. Ke-9, sesungguhnya Rasulullah dan seluruh nabi hidup di sisi Rabb mereka dengan kehidupan alam barzakh yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada kehidupan para syuhada. Tetapi kehidupan mereka itu tidak seperti kehidupan di dunia ini ya. Kita tidak tahu hakikatnya dan tidak meniadakan kata mati dari mereka. Pasti Rasulullah juga kan nanti kita temui nanti ya di akhirat ya, kita temui di akhirat. Tapi apakah Rasulullah mengakui kita? Ternyata pertanyaan katanya.
Innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajazadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi kekal, ya, jasad para nabi itu kekal. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kemudian di sabda beliau yang lain, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi kan pakai arudda alaihi salam. Tidak seorang muslim pun mengucapkan salam kepadaku kecuali pasti Allah mengembalikan ruhku supaya aku menjawab salamnya. Riwayat Abu Daud. Ke-10, termasuk bentuk penghormatan kepada beliau, yakni tidak mengangkat suara, ya. Tidak mengangkat suara di hadapan beliau ketika masih hidup. Demikian juga kita ketika misalnya beri salam kepada di hadapan kuburannya, maka jangan keras-keras, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum ayuhibbu ahadakum. Mana itu teh? Nah itu tuh. Oh ya, kajahri ba'dikum li ba'din antah bato amalukum wa antum la tasurunya, ya. Insyaallah. Ya, apalan teh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Surah Al-Hujurat ayat 2. Penghormatan kepada beliau setelah wafat seperti penghormatan kepada beliau di waktu hidup. Maka kita wajib menghormati beliau seperti halnya para generasi sahabat radhiyallahu anhum dulu menghormati beliau, karena mereka adalah generasi yang paling taat, generasi yang terbaik kepada beliau dan paling jauh dari menyelisihi beliau radhiyallahu anhum, dan paling jauh dari berbuat bid'ah. Terus ke-11, mencintai para sahabat Nabi. Mencintai para sahabat Nabi, keluarga dan istri-istri beliau dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada mereka dan tidak menghina, mencaci serta menuduh mereka dengan hal-hal yang negatif. Karena sesungguhnya Allah telah meridhoi mereka dan memilih mereka sebagai sahabat nabinya, serta telah mewajibkan kepada umat ini untuk membela dan mencintai mereka, ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang yang mereka terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Dan juga dalam hadis, janganlah kamu mencaci sahabatku, karena demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kamu menginfakkan sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai pahala satu mud yang mereka infakkan atau separuhnya, ya, tidak akan bisa, ya. Riwayat Imam Al-Bukhari.
dan dianjurkan kepada generasi setelah mereka untuk selalu mendoakan ampunan ya buat para sahabat dan berdoa kepada Allah untuk menjauhkan dari rasa dengki terhadap mereka. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 10 ya. Ini doa yang sudah kita hafal ya. Rabbana filana wal ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan yang ke-12, menghindari yang namanya gulu atau berlebihan dalam memuji beliau. Karena justru itu sangat menyakiti beliau. Karena beliau telah memperingatkan umatnya agar tidak terjerumus pada gulu dan melampaui batas dalam memuji dan menyanjung beliau, dan menempatkan beliau ya melebihi dari yang telah ditempatkan oleh Allah ya gitu, yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku itu adalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya saja. Aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi derajatku yang sebenarnya. Dan beliau juga bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji putra Maryam. Dan tidak diperbolehkan berdoa kepada beliau, memohon pertolongan kepadanya, tawaf di kuburannya, atau bernazar dan menyembelih karenanya ya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Karena itu adalah semuanya syirik. Dan Allah sangat melarang mengarahkan ibadah kepada selainnya. Demikian juga tidak menghormati Nabi dengan diantaranya merendahkan atau menghina atau mengejeknya dengan perbuatan itu adalah murtad ya. Kalau seseorang sudah merendahkan Nabi, menghina Nabi, itu adalah murtad ya aslinya. Iya, murtad. Nah, itu. Nanti bisa dibaca At-Taubah 65 sampai 66-nya. Dan juga kecintaan yang benar kepada Rasulullah adalah kecintaan yang mendorong untuk meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya. Baca di Ali Imran ayat 31. Tadi udah ya dibaca. 13 nih. Ya, dah ini beres. Maka wajib bagi kita tidak berlebihan ya, atau sangat kurang ya, mengagungkan Rasulullah ya. Jadi pada sewajarnya saja ya. Tidak boleh diberikan kepada Nabi Muhammad sifat-sifat ketuhanan, akan tetapi tidak juga dikurangi kedudukannya dan haknya untuk terus ya. Di antaranya Nabi Muhammad itu dihormati dan dicintai. Bukti yang paling menonjol adalah mengikuti syariatnya, berjalan atas petunjuknya, dan meneladaninya. 13. Iman kepada Rasulullah adalah tidak akan terwujud kecuali dengan membenarkannya dan mengamalkan risalah yang dibawanya. Inilah makna ketaatan kepadanya, menaati, yakni menaati Muhammad berarti mencintai Allah, menaati beliau, dan bermaksiat kepada Muhammad berarti bermaksiat kepada Allah. Jadi diantaranya yang ke-13 ini membenarkan dan mengikutinya.